Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah masuk ke dalam bab sial, fi ahkamis sial, artinya hukum-hukum penyerangan, penyergapan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun, ini adalah sebuah fasal. Fi ahkamis siyali, di dalam hukum-hukum sial, penyerangan, penyergapan. Wa ijlafil bahaimi, dan pengrusakan binatang. Nah. Waman, dan adapun orang kusida, yang dituju siapa siman bidomi awalihi, dengan kopnya di domah kusida. Biadzan, dengan disakiti, fi nafsihi, di dalam dirinya siman, aw malihi, atau hartanya siman, aw harimihi, atau istrinya siman. Jadi ada orang dituju atau dimaksud dengan disakiti. Dengan disakiti di dalam dirinya atau hartanya atau istrinya. Mungkin istrinya mau diperkosa. Dengan apa contohnya? Bi ansola, dengan menyerang, alaihi, atasnya siman, syahsun, siapa seseorang, yuridu, yang menghendaki atau menginginkan, siapa sahas qatlahu, pada membunuhnya siman, au akhdam malihi, atau mengambil hartanya siman, wa in qalla, walaupun sedikit apa harta, awata harimihi, atau ingin memperkosa istrinya siman. Jadi contohnya adalah dengan orang jahat tersebut itu menghendaki untuk membunuhnya, mengambil hartanya orang lain, atau menjima atau memperkosa istrinya. Maka orang yang disergap atau orang yang diserang, orang yang diganggu, faqatala, memerangi siapa siman andalika, dari demikian itu semua. Maksudnya min an-nafsihi, dari dirinya, au malihi, dari penyerangan hartanya, au harimihi, atau dari penyerangan kepada istrinya, artinya memperkosa, mau memperkosa. Waqatala, kemudian membunuh orang yang diserang ini. Waqatala, dan membunuh siapa siman as-sa'ila, pada orang yang menjahatinya, pada orang yang menyerangnya, ala dalika, dari demikian itu. Artinya dari demikian itu dari dirinya, hartanya dan istrinya. Daf'an, dengan menolak, lisyalihi, kepada kejahatannya. Nah, fala domana, maka tidak ada ganti rugi itu maujud alaihi, atasnya si man yang telah membunuhnya. Jadi kondisinya begini, gampangnya begini. Jika ada orang mau menyakiti kita, mau mengambil harta kita, mau menodai kehormatan istri kita, memperkosa misalkan. Nah, dengan orang tersebut gambarannya menyerang kepada kita, dan orang tersebut menginginkan membunuh kita, mengambil harta kita walaupun sedikit yang diambil, atau memerkosa istri kita. Maka kemudian kita memeranginya. Dari demikian itu serangan. Nah, dan kita bukan hanya memerangi, terjadi mungkin perkelahian, kemudian kita membunuh orang tersebut. Faqatala, membunuh orang tersebut yang berbuat jahat kepada kita. Karena apa kita membunuh? Karena menolak kejahatannya, seperti itu. Maka fala doman alaihi, kita itu tidak wajib menggantinya, tidak ada ganti rugi kepada dirinya yang telah kita bunuh. Bikisosin, baik dengan kisos, wala diatin, atau membayar diat, wala kafarotin, atau membayar kafaroh. Nah, seperti itu. Wala roki bidabati, dan ialah atas penunggang kendaraan atau penunggang hewan tunggangan, sawaun, ialah sama saja. Karena ada apa rokib atau penunggang, malikaha, apa siapa pemiliknya. Saya ulang, sawaun, ialah sama saja. Karena ada siapa rokib atau orang yang menunggang, malikaha, ialah pemiliknya dabah, au musta'iroha, atau meminjamnya dabah, peminjamnya dabah, au mustajiroha, atau penyewanya dabah, au gosibaha, atau yang menggosopnya dabah.
Domanuma adapun menggantinya perkara atau menggantinya sesuatu atlafathu yang telah merusak hu pada ma dabatuhu apa hewan kendaraannya, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan bahwasanya ini kejadiannya ketika kita naik binatang tunggangan. Baik binatang itu yang kita miliki, artinya kita pemiliknya, baik binatang itu kita peminjamnya atau kita penyewanya, ataupun binatang itu kita gosop dari kawan kita misalkan. Gosop ini ya makanya nggak bilang-bilang seperti itu. Maka tidak ada ganti rugi. Artinya domanuma artinya ganti rugi. Artinya ada ganti rugi apa-apa yang telah ia rusak. Maksudnya apa-apa yang telah dirusak tunggangan kita. Seperti itu. Sawaun ialah sama saja karena yang ada al-itlapu apa kerusakan biadiha itu dengan tangannya dabah, maksudnya dengan dua kaki depan, aurijlaha atau dengan kakinya dabah, artinya dua kaki belakang, au ghairi dzalik atau selain kaki dan tangan, artinya bisa juga dengan tanduk dan badannya yang besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita minjam kendaraan, artinya entah minjam motor bisa juga. Nah, ini fokusnya ke kendaraan ya. Kita minjam kuda misalkan. Nah, kita naik kuda, kudanya ngamuk, kemudian merusak hal-hal yang di sekitarnya. Barang elektronik rusak, punya tetangga misalkan, atau apapun rusak. Maka kita wajib menggantinya, harus menggantinya. Baik itu kita pemiliknya, atau kita yang minjam, atau kita yang nyewa, maupun kita telah menggosok dari kawan kita misalkan. Nah, jadi maupun yang dirusaknya itu dengan tanduknya, maksudnya baik binatang ini merusaknya dengan tanduknya atau dengan kaki-kakinya. Kemudian walau balat dan jika pipis, siapa dabah aurosat atau buang air besar, siapa dabah bitorikin di jalan, patalipa maka rusak bidzalika dengan demikian itu nafsun ialah jiwa au malun atau harta fala domana maka tidak ada ganti itu maujud. Fala domana maka tidak ada ganti itu maujud. Nah, jadi penjelasannya ketika dabah itu misalkan kuda ini pipis atau buang air besar di jalan, kemudian dari pipis dan buang air besarnya itu sehingga rusak apa yang di sekitarnya, misalkan dari pipis atau buang airnya itu rusak barang elektronik atau apapun misalkan, baik jiwanya atau hartanya, maka tidak ada ganti ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.